Selamat datang di Cabe Channel. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi, agar tidak ketinggalan update konten dari channel ini, dan kami makin semangat. Terima kasih. Satria Samudera. Buku 3. Geger di Kota Raja. Bab 19. Semua mata tertuju ke sumber suara. Pada saat ini, di tengah halaman, tiba-tiba muncul satu sosok berbaju putih. Ia adalah seorang pemuda, dengan rambut digelung rapi, dan sebuah kipas di tangan. Dilihat dari penampilannya, ia seperti seorang pemuda dari kalangan bangsawan. "Kurang ajar, siapa kau?" bentak Senopati Kalipala geram. Pemuda berbaju putih ini tak menggubris pertanyaan Kalipala. Justru, dengan cepat ia bergerak, dan dalam sekejap sudah berada di sisi Prameswari. Mata sang pemuda sempat menyipit saat melihat keadaan Prameswari yang wajahnya babak belur, dan badannya penuh luka. Dengan sekali hentakan, rantai besi yang mengikat tubuh Prameswari dapat diputus. Kemudian, dengan cepat ia menotok di beberapa bagian, memberikan sebuah pil, dan membiarkan Prameswari duduk bersandar dengan benar. Kesadaran Prameswari sedikit bangkit. Dengan tatapan yang masih samar-samar, ia melihat ada bayangan rabun di depannya. Dengan suara serak dan nafas tersengal, sang gadis berkata, Satria, aku tidak mau menyeretmu." Pemuda berbaju putih yang tak lain adalah Satria itu mengangguk pelan. Matanya menyorotkan kelembutan dan kesedihan. Ia menotok leher Prameswari, membuat sang gadis tak sadarkan diri, lalu berujar pelan, "Aku sudah di sini, tak akan ada yang bisa menyakitimu lagi." Kalipala yang merasa diabaikan naik pitam. Dengan menghunus pedang, senopati muda ini membentak, "Bajingan, beraninya kau menodai kehormatan pengadilan militer Lodaya. Kesalahanmu ini sudah cukup untuk membuatmu dihukum bunuh hingga 3 keturunan." Satria tidak menjawab, sebaliknya, mulutnya menyunggingkan senyum penuh ejekan. "Kalipala, anjing culas sepertimu, apa pantas bicara tentang kehormatan?" Senopati Kalipala habis kesabaran. Dengan sebuah isyarat tangan, puluhan orang pasukan panah langsung berlari mendekat dan menyiapkan serangan. "Bunuh!" perintah Kalipala dingin. Tanpa banyak bicara, pasukan panah itu melepaskan senjata mereka. Puluhan anak panah melesat dari jarak 10 tombak, menderu dengan deras ke arah Satria. Melihat serangan ini, Satria tak bergeming. Namun, kira-kira setengah tombak lagi anak panah itu mengenainya, Satria mengibaskan kipasnya ke arah depan. Wut! Serangkum angin yang dihantarkan kipas itu menerjang ke arah puluhan anak panah. Tidak hanya menghadang, namun juga membalikkan arah anak panah itu kepada para pelepasnya dengan kecepatan 2 kali lipat. Melihat puluhan anak panah itu berbalik menerjang ke arahnya, Kalipala terkesiap. Namun, sebagai seorang senopati, ia juga memiliki kemampuan. Ia menebaskan pedang ke sana kemari, membuat beberapa anak panah yang mengarah kepadanya patah menjadi 2. Sayangnya, hal yang tragis menimpa para pasukan panah. Mereka yang tak siap dengan situasi ini banyak yang menjadi korban dari panah mereka sendiri. Dari puluhan orang itu, yang masih bisa berdiri hanya tinggal 5 orang. Adapun sisanya, kini sudah berjatuhan dan terluka. Tertancap panah di sana-sini. Semua perwira militer yang hadir menyaksikan kejadian ini dengan tatapan penuh arti. Beberapa perwira senior terlihat agak menyipitkan mata, mencoba menerka kekuatan lawan. Sebagai orang-orang yang berpengalaman, mereka tak terburu-buru ikut terjun ke gelanggang. Mereka ingin mengamati lebih jauh kemampuan pengacau sidang ini. Kalipala menggenggam pedangnya dengan erat. Melihat bahwa pasukan panah yang ada di sekitarnya sama sekali tak membantu, ia menoleh pada 5 orang yang masih berdiri dan memerintah dengan kesal. "Dasar sampah tak berguna, cepat bawa rekan kalian yang cedera ini kalau tak ingin mampus." Kelima orang itu segera melaksanakan perintah. Dengan tergesa, mereka menyeret semua yang cedera untuk meninggalkan halaman persidangan. Satria membiarkan orang-orang yang terluka itu mundur. Ia mengipas beberapa kali, baru bicara kepada semua orang. "Tuan-tuan, aku datang bukan untuk menabur perselisihan. Aku hanya ingin membawa sahabatku dan pamannya ini untuk pergi dengan baik. Mohon kalian jangan mempersulit." Mendengar itu, sebagian perwira,
termasuk Kalipala dan Kepala Pengadilan Galih, tertawa terbahak-bahak. Apa yang dikatakan oleh pemuda ini? Apa perwira sekalian mendengarnya? Dia mengatakan ingin membawa para penjahat ini, dan kita harus memberikannya secara sukarela. Sungguh, lucu sekali, komentar Kepala Pengadilan Galih dengan nada mengejek. Nampaknya, pemuda ini sudah kurang waras, Kakang Galih. Apa memang dia terlahir dari orang tua yang idiot? Timpal Kalipala. Mendengar ejekan-ejekan ini, Satria hanya tersenyum tipis. Wajahnya masih terlihat tenang seakan tanpa ekspresi. Baiklah, jika memang tidak diizinkan, maka jangan salahkan saya yang akan bertindak kasar. Ujar Satria lantang. Senopati Kalipala meludah, cuy. Dalam kondisi seperti ini masih saja berlagak. Lalu, dengan isyarat tangan, ia memerintahkan puluhan prajurit bersenjata pedang dan tombak untuk maju. Puluhan prajurit dengan seragam zirah besi merangsek ke arah Satria, mempraktekkan formasi pengepungan. Melihat hal ini, Satria hanya mendengus tipis. Dengan cepat, ia mengipas ke depan. Bersamaan dengan itu, angin keras menerpa ke arah para prajurit yang sedang bergerak mendekat. Gerakan Satria belum berhenti. Ia kemudian mundur 2 langkah, memasang kuda-kuda pendek, dan menggerakkan kedua tangan ke depan. Wut, wut. Pada saat ini, 2 larik cahaya putih seperti kilat bergerak cepat dan menyambar dengan liar. 2 ar, 2 ar. 2 ledakan terdengar saat puluhan prajurit bersirah itu tersambar serangan Satria. Mereka yang terkena serangan langsung pun tewas dengan keadaan tubuh gosong. Tak hanya itu, area yang disasar ledakan juga diselimuti asap abu yang tebal, dihiasi bau amis daging bakar yang menyeruak. Memanfaatkan kekacauan ini, 2 sosok berbaju hitam tiba-tiba melesat, mendarat dengan mulus di halaman, dan secepat kilat menyambar tubuh Prameswari dan Danur Sido, lalu pergi ke arah timur. Kalipala yang melihat kejadian itu segera bertindak. Ia melepaskan pukulan jarak jauh 2 kali, membokong 2 orang tadi dari belakang. Namun, pada saat ini, tiba-tiba berkelebat 1 bayangan hitam lain. Ia dengan cepat melepaskan 2 pukulan pula, menghantam serangan yang dilepaskan oleh Kalipala. Bler, bler. 2 ledakan keras terdengar. Pukulan Kalipala berhasil ditahan. Tidak hanya itu, sosok berpakaian serba hitam itu melompat ke udara, lalu melepaskan 2 pukulan lain, menuju ke arah Kalipala. Wus, wus. 2 rangkum angin dingin laksana salju menderu. Kalipala terperanjat melihat serangan ini dan buru-buru bersalto jauh ke belakang, guna menghindari serangan lawan. Serangan angin dingin itu mengenai halaman. Namun tak ada ledakan yang terdengar. Hanya saja, area di mana tadi Kalipala berdiri, sampai 3 tombak sekitarnya, sudah terlihat membeku, tertutup es yang tebal. Sialan, maki Kalipala marah. Ini pasti dari orang gunung salju. Kalipala mendongak untuk melihat penyerangnya. Namun, pada saat ini, di sana sudah tak ada siapa-siapa. Baik orang-orang yang membawa Prameswari dan Danur Sido, maupun antek dari gunung salju, mereka sudah menghilang. Kepala Pengadilan Galih menggeram marah. Rencana yang sudah disusunnya hancur berantakan. Dengan mata mendelik, ia memberi isyarat. Seorang pengawal berbaju hitam langsung mendekat. Kirim orang-orang terbaik kita, kejar 3 cecunguk tadi, perintah Galih keras. Siap, kata pengawal itu yang langsung bergegas pergi. Satria yang masih berdiri tegak hanya melirik sekilas ke arah timur. Senyum tipis sedikit terkembang, hatinya lega, karena kini, Prameswari dan Danur Sido sudah berhasil dibawa lari. Kejadian ini memang lama jika diceritakan. Tapi faktanya, semua hanya terjadi dalam beberapa saat saja. Melihat keadaan sudah sekacau ini, ekspresi para perwira yang hadir menjadi suram. Benar saja, tak lama kemudian, sekelompok orang yang ada di barisan kedua langsung melesat, mendarat di halaman. Semuanya ada 10 orang, masing-masing mengenakan baju zirah berwarna perak. Mereka semua berdiri dengan gagah, sekitar 15 tombak dari Satria. Melihat kemunculan 10 orang ini, beberapa prajurit tampak berbisik-bisik. Gila, lihat itu, 10 pilar perak sudah terjun langsung. Apa kekuatan pemuda gendeng ini sehebat itu? Kawannya langsung menimpali, hus.
Kau tak lihat bagaimana ia dengan mudah mengatasi panah dan menggosongkan prajurit-prajurit sial tadi. Orang yang tadi pertama berbisik menimpali, kamu benar. Tapi, dengan munculnya 10 pilar perak, maka kematian si pengacau ini sudah ditentukan. Kasak-kusuk di antara hadirin itu terdengar oleh telinga tajam Satria, namun ia sama sekali tak mempedulikannya. Anak muda, kami tidak tahu siapa kau, dan tidak akan peduli dengan latar belakangmu. Yang jelas, kejahatanmu hari ini sungguh besar, kata orang yang berdiri di tengah. Namanya adalah Sunyoto, badannya tegap dan kokoh, wajahnya menyiratkan aura kekuatan dan ketegasan. Tidak hanya mengganggu persidangan dan membawa kabur tahanan, kau juga mencoba menyerang perwira, dan membunuh banyak prajurit Lodaya. Hukumanmu adalah mati. Nah, silahkan pilih, patahkan sendiri kedua tangan dan kakimu lalu bunuh diri, atau kami yang akan memberikan kematian paling kejam bagimu. Tambah Sunyoto. Menanggapi kalimat ini, mata Satria terlihat semakin dingin. Aura pembunuhan terpancar dengan deras dari tubuh sang pemuda. Namun, sekejap kemudian, aura Satria kembali normal. Sambil tersenyum mengejek, ia berkata, "Kalian sepertinya sudah sangat terbiasa menentukan hidup dan mati seseorang. Aku jadi penasaran. Apakah Tuhan menunjuk kalian sebagai wakilnya? Atau ini hanyalah simbol dari arogansi dan kesewenangan orang yang berkuasa?" Wajah Sunyoto menjadi semakin dingin. Aura pembunuhan memancar dari seluruh tubuhnya. Dengan wajah haus darah, pemimpin dari 10 pilar perak ini berkata, "Anak muda, kau benar. Kami memang wakil Tuhan. Kami adalah pedang hukuman dan tiang gantungan, yang diletakkan di alam ini untuk memusnahkan penjahat dan pembangkang sepertimu." Seiring dengan selesainya ucapan Sunyoto, pria ini segera menghantamkan tinju kanannya, melepaskan pukulan jarak jauh ke arah Satria. Seakan dikomando, ke-9 kawannya juga melakukan gerakan yang serupa. 10 cahaya terang seperti api menghambur menuju ke arah Satria. Kekuatan serangan ini jelas bukan main-main. Satria sendiri tak berani ambil resiko. Secepat kilat, sang pemuda melesat ke atas dan berhasil menghindari serangan lawan. Masih di udara, Satria melepaskan 2 pukulan tinju geledek. Wus, wus. 2 kobaran api melesat, menerjang ke arah Sunyoto dan kawannya. Sunyoto terkejut, dia buru-buru membanting diri ke kanan guna menghindari serangan. Blair, blair. 2 ledakan terdengar menggelegar, 2 lubang besar tercipta. Sepasang mata Sunyoto terbelalak, jurus dari kitab tapak geni. "Bocah, siapa kau sebenarnya?" Melihat keterkejutan Sunyoto, Satria tersenyum sinis. Berhubung keadaan Prameswari dan Danur Sido sudah aman, ia merasa tak ada lagi yang perlu disembunyikan. Satria menyentuh pipi kirinya. Pada saat ini, tulang-tulang wajah Satria tampak bergerak-gerak. Kulit wajahnya berdenyut seperti ada makhluk hidup di dalamnya. Lalu, beberapa saat kemudian, wajahnya mengalami perubahan. "Ternyata kau, Satria Samudera," bentak Sunyoto dengan nada gusar. Satria melipat kedua tangannya. "Ya, ini aku. Apakah kau terlalu rindu, sampai sesemangat itu menyebut namaku?" Sunyoto menyeringai, "Ya, aku memang sudah tak sabar untuk mencabik-cabik tubuhmu penjahat." Satria memasang kuda-kuda, "Bajingan kecil. Jangan sampai malah aku yang memusnahkanmu duluan." Usai berkata, Satria berkelebat ke depan. Saat ini, ia bisa dibilang berhadapan dengan para elit. Kekuatan tempur para anggota 10 pilar perak juga lebih tinggi dari Badak Rosso. Karena di sini sudah tak ada Prameswari dan Danur Sido, Satria tak akan menahan diri. Ia mengerahkan 30% tenaga dalamnya. Tinju Satria melayang ke arah Sunyoto. Dengan sigap, pemimpin 10 pilar perak ini menangkis. Bletak. Suara keras dari 2 tulang yang beradu terdengar. Bibir Sunyoto meringis. Ia merasakan ngilu di lengan tangannya. Tak hanya itu, tubuhnya juga terdorong hingga 5 langkah. Satria melihat celah untuk melepaskan serangan kedua. Ia memutar badan dan melepaskan hantaman ke dada lawan dengan telapak kiri. Namun, pada saat ini, 2 kawan Sunyoto telah ikut bergerak. Keduanya menyerang dengan pedang dari kanan dan kiri. Wut, wut. Tebasan kedua pedang itu begitu cepat dan ganas.
Hawa panas terpancar saat kedua senjata itu bergerak mendekat. Tak ingin terpotong menjadi 3 bagian, Satria memutar tubuh dan melenting ke udara. Pada saat yang bersamaan, ia meloloskan pedang dan menangkis serangan yang datang dari kanan atas. Terang! Percikan api terpancar saat kedua senjata berbenturan. Pada saat ini, insting tajam Satria menangkap ada bahaya yang datang dari arah belakang. Benar saja, 3 rangkum angin panas pukulan jarak jauh dilepaskan oleh anggota 10 pilar perak lainnya. Sambil menggertakkan gigi, Satria meningkatkan tenaga dalamnya hingga 40%, lalu menghempaskan tinju kirinya ke arah lawan, seraya berteriak. Raja Naga memukul langit. Pada momen ini, bercabang-cabang kilat terlihat melesat dari telapak tangan Satria. Dengan suara mendesis yang mengerikan, kilat-kilat itu seakan saling berlomba, bersikutan, dan melesat dengan kecepatan luar biasa, guna menahan serangan lawan. Blair, Blair, Blair. 3 ledakan terdengar hebat, pertanda bahwa 3 serangan lawan berhasil diblokir oleh Satria. Semua yang hadir sangat terkejut, bahkan Panembahan Agung Rawesi yang sedari tadi hanya memperhatikan, terlihat sedikit mengangkat kedua alisnya. Keterkejutan semua orang tidak berhenti sampai di sini. Sebab, cahaya kilat yang dilepaskan Satria ternyata masih tersisa 4 cabang. Keempatnya bergerak dengan liar, seperti ular yang mengamuk, dan dengan cepat menyambar 4 anggota 10 pilar perak. Tak ayal lagi, keempat orang itu langsung tumbang, dengan keadaan tubuh yang sepenuhnya gosong. Halaman pengadilan militer kini semakin kacau. Melihat korban semakin banyak, belasan perwira yang sejak tadi mengamati ikut melesat ke halaman. Jumlah mereka adalah 13 orang, dan berdiri dengan membentuk lingkaran, mengepung Satria di tengah-tengah. Seorang perwira yang berusia sekitar 60-an dan berwajah teduh namun berwibawa, menoleh pada Sunyoto. Sunyoto, kau bawa kawan-kawanmu pergi dari sini. Jika pertarungan ini kau teruskan, maka 10 pilar perak akan habis tak bersisa. Kuburkan ketiga jenazah kawanmu yang gugur, dan kabari keluarga mereka. Biar aku yang mengurus masalah di sini. Mendengar ini, Sunyoto hanya menangkupkan tangan dan berkata, Senopati Senior Arjayana, mohon maaf jadi merepotkan. Sunyoto dan kawan-kawan langsung membawa rekan mereka yang tewas dan bergegas pergi meninggalkan arena pertempuran. Setelah Sunyoto dan kawanannya pergi, Senopati Senior Arjayana kembali menatap ke arah Satria. Sorot matanya menjadi tegas dan menyiratkan aura yang mengintimidasi. Anak muda, aku sudah melihat semua duelmu dalam ujian militer sebelumnya. Kau bisa mengalahkan semua lawanmu, termasuk Badak Rosso. Sejujurnya, aku sangat menyukai bakatmu. Apalagi, entah bagaimana, kau juga menguasai jurus-jurus tapak geni milik sosok yang sangat aku kagumi, yaitu mendiang Panembahan Agung Rawesi. Arjayana terlihat menghela napas pendek. Lalu, dengan ekspresi setengah frustasi ia berkata, tapi, kekacauan yang kau buat sungguh luar biasa. Tindakanmu sudah dapat dinilai sebagai pemberontakan terhadap kerajaan. Hari ini, kalau aku tak menghukummu di sini, maka bagaimana aku harus mengajari nilai-nilai keadilan pada para prajurit muda? Satria menatap Senopati Senior Arjayana dengan pandangan rumit. Ia sekilas dapat merasakan kalau Arjayana bukan termasuk orang yang culas. Namun, apa boleh buat, pada hari ini, ia dan sang Senopati Senior memang berdiri di 2 kepentingan yang berbeda. Maka sambil memasang sikap hormat, Satria berkata, Paman Senopati, saya tidak datang untuk mencari musuh. Saya juga tidak ingin semuanya menjadi berakhir seperti ini. Saya sudah meminta agar 2 kawan saya tadi diserahkan baik-baik, tapi kalian tak mengizinkan. Lalu teman-teman kalian datang mengeroyok saya, semuanya ingin mencincang saya, mana mungkin saya hanya berpangku tangan. Pertarungan di antara kita menjadi hal yang tak saya inginkan, tapi akhirnya memang tak terhindarkan. Adapun tentang nilai-nilai keadilan, saya punya standar saya sendiri. Yang jelas, teman-teman saya tidak bersalah. Mereka hanya korban fitnah dari sekelompok manusia hasut dan serakah. Seharusnya, sebagai seorang pejabat militer senior, Paman Senopati dapat melihat bahwa semua ini terlalu kebetulan. Senopati Senior Arjayana terdiam dan mengernyitkan kening sesaat. Namun, tak lama kemudian,
perwira senior ini terlihat memasang kuda-kuda. Anak muda, dalam hukum, yang dilihat dan didengarkan adalah bukti yang terang. Bukan sekedar pendapat pribadi karena ada hubungan pertemanan dan sebagainya. Jika prinsipmu ini ditegakkan, maka pengadilan akan bubar, sebab setiap orang jahat pasti merasa tindakannya tidak bisa disalahkan. Melihat lawannya sudah bersiap, Satria juga segera memasang kuda-kuda. Kali ini, ia kembali meningkatkan kekuatannya, dan menyalurkan 50% tenaga dalam. Paman, kami memiliki bukti bahwa kedua kawanku ini tak bersalah. Hanya saja, kalian tak memberi kami waktu, dan memilih langsung mengadakan persidangan hari ini. Alis kanan Arjayana sedikit terangkat. Oh ya, kau memiliki bukti bahwa kedua kawanmu itu tak bersalah. Baiklah, berikan padaku buktinya. Jika benar demikian, maka aku pribadi yang akan memulai ulang penyelidikan. Satria menyengir, sayangnya, bukan aku yang membawa bukti itu. Itu ada pada kawanku. Senopati senior Arjayana menghela napas. Dengan ekspresi acuh tak acuh, ia berkata, sepertinya tak ada. Kalau begitu, untuk sementara, aku akan menahanmu dulu. Seiring dengan usainya perkataan, Senopati senior Arjayana langsung bergerak. Ia melesat dengan cepat, dan menghantamkan telapak tangan kanan, mengincar dada Satria. Mata Satria terbelalak melihat serangan yang datang ini. Sebab, dalam sekejap, Arjayana tiba-tiba sudah berada setengah tombak di hadapannya. Gila, cepat betul. Secara refleks, Satria memutar tubuh ke kiri untuk menghindar. Namun, ia sudah ketinggalan satu langkah. Telapak tangan Senopati senior Arjayana yang diselimuti hawa panas menerjang dengan ganas. Tak ingin dadanya jebol begitu saja, Satria terpaksa mengatupkan lengan, menahan serangan yang datang. 2 ak. Telapak tangan Senopati senior Arjayana beradu dengan tulang lengan Satria. Hal ini membuat tangan Satria terasa kesemutan, tubuhnya juga terdorong sampai 7 langkah ke belakang. Sial, orang tua ini ternyata kuat sekali. Jika aku tadi terlambat sedikit saja, pasti dadaku sudah ambrol. Batin Satria dalam hati. Akibat dorongan, Satria harus sedikit menghentakkan kaki ke bumi. Setelah menguasai keadaan, Satria dapat merasakan bahwa dadanya sedikit berdenyut. Sepertinya, meski hantaman fisik bisa dihindari, bentrokan tenaga dalam tetap mempengaruhi jantungnya. Satria menarik napas sekali, dan dalam sekejap, keadaannya langsung tenang. Sementara itu, Senopati senior Arjayana tampak menatap ke arah Satria dengan ekspresi datar. Namun sebetulnya, ia diam-diam terkejut melihat bagaimana pemuda di hadapannya itu begitu cepat menguasai keadaan. Tadi, Senopati senior itu telah mengerahkan hingga 50% tenaga dalamnya. Namun sang pemuda dapat menangkis serangannya dengan baik, bahkan tanpa cedera. Sepertinya, ini akan jadi pertarungan yang sulit, batin sang Senopati senior dalam hati. Bersambung.